warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nahdlatul Ulama Campak. Saya Anissa Nurfitria Jajilah, dan di sebelah saya sudah hadir bersama kita semua, yaitu siapa? Rian Haki Hairul Anwar. Iya, Rian Haki Hairul Anwar. Beliau adalah siapa kan? Ketua PC IPNU Kabupaten Purwakarta. Ketua PC IPNU Kabupaten Purwakarta. Baik, di kesempatan kali ini saya sudah membuat beberapa pertanyaan mungkin. Apakah berkenan untuk menjawab sebuah pertanyaan apapun itu? Selagi itu bisa ya saya jawab, selagi agak ini ya nanti dipikirkan kembali. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan, bisa diceritakan dulu dari kapan Akang mulai berorganisasi IPNU mungkin. Oke. Ketika itu pada tahun 2011, tepatnya ketika kelas 1 Aliyah di MIPPA Cipulus, saya mengenal IPNU itu betul-betul ketika masuk ke pesantren Cipulus. Ketika kelas 10 saya ikut Makesta, kemudian selang setahunnya lagi ikutan latihan kadar muda atau lakmud. Saya kalau segi umur aktif itu agak lumayan juga. Berarti udah mau 9 tahun ya sampai sekarang 2020. Sampai ke jenjang ya dari komisariat jadi sekretaris komisariat MIPA Cipulus, kemudian di PAC Wanayasa, kemudian ke cabang dan ke PAC lagi di PAC Kelahiran. Jadi aktifnya di 2 PAC, pertama di PAC Wanayasa karena memang besar dididik oleh IPNU Wanayasa di Ponpes Cipulus. Kemudian di PAC Kecamatan Bojong atau di Tanah Kelahiran. Sampai pada saat ini sampai tahun 2021 menjabat menjadi ketua PC IPNU Kabupaten Purwakarta. Oke, berarti mulai ber-IPNU itu dari pimpinan komisariat. Ya, komisariat. Bertahap sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai menjadi ketua pimpinan cabang. Alhamdulillah. Ya, baik, kita mulai ke pertanyaan aja ya kan? Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama yaitu motivasi untuk tetap semangat belajar itu bagaimana? Bagaimana kita menumbuhkan rasa semangat dalam belajar adalah yang pertama, kita tahu bahwa belajar merupakan sebuah kewajiban bagi pelajar, khususnya ya umumnya bagi kaum manusia lah atau muslimin, karena itu sudah tertera dalam referensinya, dalam ayatnya, dalam hadisnya bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, sehingga karena ilmu merupakan sebuah mutiara lah katakan untuk menjalani hidup, maka ya belajar itu dapat dikatakan sesuatu hal yang wajib dilaksanakan dari mulai lahir sampai kita masuk ke lubang lahat, kan itu sudah jelas diterangkannya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu motivasi pertama bahwa belajar sebagai kewajiban. Yang kedua, bahwa belajar itu salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan melalui cita-cita yang kita capai. Dalam misalkan mau mau di mana kita diam, mau di ranah pendidikan atau keagamaan atau akademisi atau mungkin kesananya politis dan sebagainya, itu kan perlu proses belajar. Dimanapun kita berada itu tidak akan terlepas dari peran belajar. Yang ketiga, bahwa belajar ini merupakan istilahnya itu alat untuk bagaimana seseorang bisa menyesuaikan diri dengan siapapun dan dimanapun ia berada. Dengan orang tua bagaimana kita bersikap, dengan masyarakat bagaimana kita bersikap, dengan teman
dengan teman sejajar, dengan adik kelas, dengan guru dan sebagainya, itu kan bagaimana proses belajar. Itu motivasinya. 3 hal inilah kira-kira sehingga belajar dan belajar gitu. Ya, karena kita tidak akan bisa lepas dari trilogi gerakan IPNU IPPNU, yaitu belajar, berjuang, bertakwa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan Aryan tentunya berada di organisasi NU dan kenapa harus NU Nahdlatul Ulama? Motivasi pertama kenapa aktif di IPNU dan di NU, yang pertama adalah menjalankan perintah dari seorang guru yang begitu alim, alamah, Allahu yarham, yaitu beliau Abah Cipulus. Beliau sebagai seorang motivator, seorang guru, seorang alim, alamah yang menyiarkan kepada murid-muridnya untuk aktif di Nahdlatul Ulama. Kemudian Nahdlatul Ulama kan pendirinya bukan seorang kelas kiai yang biasa-biasa saja, namun seorang kiai besar, seorang waliyu min auliyaillah, sehingga sampai-sampai beliau berkata aktiflah di NU gitu. Urusi NU, karena siapa yang urus NU maka akan dianggap santriku, dan siapa santriku akan aku doakan husnul khotimah bersama anak cucunya. Sehingga NU ini secara ajaran, secara akidah, amalan itu udah sesuai banget gitu dengan yang hari ini saya laksanakan. Dari mulai bagaimana kita tata cara sholat madhab syafi'i, kemudian berakidah al-sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah, kemudian amalan fikih madhab 4 Hanafi Maliki Syafi'i Ahmad Hambali, itu kan menjadi sebuah jalan kehidupan yang dijalani sampai saat ini, dan bahkan diajarkan dari mulai kecil oleh orang tua, kunut kan, kemudian baca Al-Quran dengan istilahnya mengejah gitu, kemudian dakwah dengan santun, dakwah dengan lembut gitu, gitulah kira-kira. Sehingga ya IPNU menjadi wadah, menjadi istilahnya menjadi wadah untuk bagaimana kita mengamalkan ilmu, kemudian belajar memperbaiki diri, dan yang paling utama adalah kita dekat dengan kiai. Alaikum bimujalasatil ulama, tetaplah kita untuk selalu bersanding dengan ulama. Itu maksudnya bukan berarti berdampingan seperti ini, dengan menjalankan perintah guru, dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru, itu merupakan sebuah bimujalasatil ulama. Karena dengan kita dekat dengan kiai, dengan ulama, kita juga walaupun bukan santrinya tapi kita mendapatkan keberkahan yang paling utama. Itu kan keberkahan itu perlu dicatat, yaitu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Wah, Sunda nama saeutik mahi lobanya sa itu, komo deui loba saeutik ge mahi gitu. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya masih berkaitan, apa sih yang membawa Aryan sama saya menjadi salah satu bagian dari IPNU IPPNU? Hal apa yang membawa? Utamanya ya para pendahulu kita. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan tahu sesuatu kecuali dengan jalan ataupun para pendahulu kita. Saya memang hari ini mungkin ketua yang ke-10 di pimpinan cabang IPNU Purwakarta, sehingga para ketua-ketua terdahulu dari mulai rekan TTP Datus Solihin, rekan Adi Setiawan, Dede Jainuddin, rekan Ceceng Abdul Qadir, kemudian rekan Iib Syarifuddin, rekan Ahmadi, rekan Hasanuddin dan Ahmad Haida dan Haji Ade Ali, ini mereka para pendahulu-pendahulu yang sudah menghantarkan saya dan Ica gitu ya, sampai saat ini kenal di IPNU, di PPNU, kenal dengan berbagai pihak, dengan berbagai instansi, dengan berbagai kesepuan-kesepuan di Purwakarta, di kalangan para kiai. Ya ini berkat para pendahulu kita. Tanpa disadari hal itu memang sudah terjadi. Kita tidak bisa
menganggap bahwa ini hasil kerja keras kita, tapi ini hasil dari para pendahulu kita yang sampai hari ini membimbing dan mengarahkan kita kepada arah itu Ibnu IPPNU. Iya, oke. Mungkin seputar Nahdlatul Ulama Ibnu IPPNU rata-rata sama ya, Ya, alasan beda lah. kita kenapa berorganisasi Ya. Ibnu IPPNU atau kenapa kita masih Aktif aktif ya. di Ibnu IPPNU mungkin karena kenapa kita terus menerus di Ibnu IPPNU mungkin karena kita sudah tahu gitu. Ya. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu apa sih Ya, gitu kan. Makanya nih buat yang belum tahu, ayo gabung sama Ibnu IPPNU. Karena banyak sekali cerita, banyak sekali pengalaman, banyak sekali perjuangan dan segala macam yang akan Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu gitu kan. Betul. Ilmu itu utama. Justru kita di sana banyak hal mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup dari mulai persahabatan, betul. percintaan pun Iya. itu sudah tidak bisa, istilahnya tidak bisa dilepaskan dari hal itu. Banyak kan yang cinlok ya antara ketua dan Cinlok. ketua gitu kan, antara para pengurus. Cuman itu bukan tujuan utama, tapi Iya. itu Bonus. lah, bonus dari adanya ya wadah Ibnu IPPNU ini. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya mendapat teman, mendapat ilmu, mendapat pengalaman, bisa jadi Ah, jodoh pun kita ya, dapatkan. gitu, ya. Nih ngomong-ngomong soal jodoh, Iya. ada yang nanya nih, katanya ada niatan nggak buat nikah muda katanya. Ya. Memang ya kan sekarang kalau kalau lihat umur mungkin maju ke 25 ya. Oh iya, Akang kelahiran 96 tanggal awal Februari. Februari awal. Nggak dikasih tahu tanggal. Ya, jadi tahun yang akan datang ini mungkin maju ke 25. Ya. Jadi sekarang 24 akhir gitu kan. Secara umur kalau dibilang nikah muda ya masih muda kan kalau 25 ke bawah. Adapun untuk pria masalah jodoh itu kan istilahnya jodoh ini tidak bisa ditelaah secara akal logika. Banyak orang yang istilahnya berhubungan sampai 2 sampai 10 tahun. Ya pada akhirnya kan dinikah sama orang lain. Gitu pun sebaliknya. Orang yang tidak kenal lebih awal itu padahal tetangga sebelah, hubungannya dengan orang mana gitu kan jauh kan gak disangka-sangka lah hari itu juga bahkan bulan itu hari itu nikah dengan tetangga sebelah. Sehingga ya istilahnya istilahnya takdir mualak atau yang digantungkan itu kan yang dapat ikhtiar. Jodoh juga memang salah satu bisa disebutkan takdir mualak yang diikhtiar dan takdir mubrom yang istilahnya tidak bisa diukur oleh ikhtiar seseorang. Atau buktinya banyak kejadian yang berhubungan lama-lama pada akhirnya sama orang lain dan begitu sebaliknya. Iya gitu. Sehingga jodoh ini istilahnya bahasa nama jodoh pati bagja cilaka itu memang pengawasa pangeran gitu. Tapi kan tetap ada istilahnya ikhtiar kan, ada ikhtiar bagaimana kita kan gak mungkin kenal ayo kita nikah kan nggak mungkin gitu, pasti ada dulu istilahnya ta'aruf dulu kan, proses saling mengenal antar sesama gitu ya. Hari ini salah satu proses mungkin berproses dan belum mencapai kepada puncaknya. Nanti juga ya tahu lah nanti juga kapan-kapannya, yang penting nggak akan lama-lama, tunggu waktunya ya tunggu waktunya dan tunggu tanggal mainnya. tunggu tanggal mainnya. Pertanyaan selanjutnya nih, ada yang nanya nih, udah punya calon apa belum? Ya. Kalau dalam segi ikhtiar mungkin sampai saat ini ya calon ada calon ada. Itu ada. Meskipun kan istilahnya ini semua orang kan dapat dikatakan calon ya, karena kan belum ada ikatan lah gitu kan. Cuman dalam proses lah sudah ada lah gitu untuk menjalin lebih yang serius gitu. Mudah-mudahan aja ya sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Mendapatkan istri yang solehah dulu lah. Adapun perihal cantik itu nomor keberapa lah, meskipun harus cantik sih gitu. Iya, jadi
kita doakan bersama-sama ya Ketua PC IPNU Purwakarta sebentar lagi go to halal. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Mungkin terakhir ya. Ya. Apa ya? Pesan untuk para pelajar, pesan untuk para pelajar, para remaja tentunya yang masih kuliah, SMA, SMP, yang mungkin lingkupnya bisa masuk di IPNU IPPNU, apa kira-kira? Oke. Prinsip dalam hidup itu memang beraneka ragam. Banyak orang memegang prinsip hidup dalam segi perjalanan hidup, kemudian perjuangan hidup. Minimal kita punya prinsip hidup bahwa selama kita berada di atas muka bumi Tuhan yang Maha Kuasa, maka selama itu pula kita mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta dalam segi ibadahnya, sosialnya, belajarnya dan sebagainya. Dan teruntuk khusus para kader-kader muda Nahdlatul Ulama khususnya di wadah IPNU IPPNU, tetaplah untuk terus memegang teguh trilogi gerakan IPNU, belajar sebagai bentuk dimensi perwujudan kaderisasi, berjuang sebagai dimensi bentuk terwujud hablum minannas, bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, berjuang saling memahami watak antar sesama, dan bertakwa sebagai dimensi perwujudan hablum minallah, yaitu ibadah vertikal langsung pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tertera dalam logo IPNU itu yang 3 titik, yaitu melambangkan bahwa agama meliputi 3 aspek, yaitu iman, Islam dan ihsan gitu. Jadi untuk tetap terus belajar selama kita masih berada di atas muka bumi Sang Pencipta, maka selama itu pula kita untuk terus mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ya, jadi untuk para pelajar di seluruh dunia, di Nusantara, khususnya di Indonesia, di Nusantara, tetap belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Kang. Kita doakan niatnya tadi. Amin. Semoga cepat-cepat. Amin. Cepat-cepat dalam segala hal kebaikan. Ya, cepat mencapai cita-cita, mencapai kepada kebahagiaan yang hakiki. Hakiki. Ya, baik. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.